Perkara kedua yang disebutkan oleh para ulama juga tentang masalah kesehatan adalah tablet yang digunakan oleh penderita jantung, yang kalau terserang dia maka meletakkan tablet tersebut di bawah lidahnya. Ya. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan batal karena taruhnya di mana? Di mulut. Dan dia akan masuk dalam lambung. Ada yang mengatakan tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena dia tidak masuk ke lambung, tapi dia langsung masuk di bawah ini, kemudian masuk di tidak tahu di mana, di pori-pori atau di saraf-saraf atau di sel-sel, langsung menuju ke jantung, bukan ke lambung. Ini obat ini arahnya tidak kemana? Ke lambung. Makanya kalau taruh di sini ya batal. Tapi taruhnya di bawah apa? Lidah. Dia mengarah kepada bagian tertentu yang langsung menjadikan aliran langsung menuju ke jantung. Wallahu alam. Siapa dokter di sini yang lebih paham? Ada dokter atau tidak? Ada yang dokter? Intinya kita lihat, kalau memang larinya ke lambung, maka ini jumlah besar obat tadi ya. Tapi kalau larinya ke jantung tanpa melewati lambung, maka tidak membatalkan apa? Puasa. Karena kita sepakat tidak semua yang diletakkan dalam mulut membatalkan puasa. Contohnya air yang kumur-kumur dalam mulut kita buang lagi ya, tidak membatalkan puasa. Demikian juga kalau sesuatu taruh di mulut ternyata tidak lari ke lambung tapi langsung lari ke jantung, maka itu tidak membatalkan puasa. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Sekarang kita bahas pembahasan berikutnya, bagaimana obat yang dimasukkan melalui kulit, infus atau suntik atau insulin dan yang lainnya. Ya. Taib. Sekarang insyaallah antum semua bisa jawab. Kalau suntik batal atau tidak? Hah? Suntik di sini batal atau tidak? Suntik di sini batal atau tidak? Suntik di bokong batal atau tidak? Di paha batal atau tidak? Kalau suntik di sini? Ini ada kejadian nyata. Jadi ada ikhwan di Madinah. Jadi di sana kan dokter kadang-kadang agak ada bercanda dan agak gampangan gitulah. Ya. Dokter-dokter bukan dari Arab Saudi tapi dokter yang didatangkan. Jadi kalau ngobati mahasiswa terkadang asal-asalan gitu. Pernah kejadian, nanti dihapus ya. Jadi ada kejadian sebagian mahasiswa disuntik, cerek. Begitu suntik setengah, temannya datang, dokternya tinggal ini ngobrol-ngobrol. Belum selesai. Ngawur. Saya pernah ke sana juga pertama, ya. Saya datang ke sana di rongsen ada saya. Setelah itu dia sebutkan hasilnya, katanya kamu enggak punya otak. Rongsennya enggak ada. Ya memang rongsen enggak ada gimana? Ini dokter kurang ajar katanya. Dokternya bercanda-bercanda ya. Jadi ada sebagian mahasiswa dikasih alat suntik, tahu enggak? Botol kan ada apa? Alat suntiknya. Dia nggak ngerti, dia buka, dia tumpah, dia minum. Padahal itu dikasih alat suntiknya, suruh nyuntik sendiri, sedot suruh nyuntik sendiri. Ke dokternya ngawur, tapi begitu. Jadi dikasih, kan harusnya dokter yang suntik. Mungkin dokternya buru-buru nih, kamu suntik sendiri, tapi dia nggak paham prosedurnya. Dia buka itu, dia minum. Jadi kalau suntik di mulut batal memang. Tapi kalau suntik di sini tidak membatalkan, karena itu bukan saluran ke lambung. Tapi dia langsung ke darah, dan tidak ada kelezatan di situ, tidak ada kelezatan. Dan dia niat memang bukan untuk menguatkan, tapi untuk pengobatan. Paham? Demikian juga insulin juga bukan untuk makanan dan minuman, tetapi dia adalah untuk obat. Oleh karena suntik insulin pendapat yang kuat tidak membatalkan apa? Puasa. Demikian juga suntik-suntik yang lain. Yang jadi khilaf kuat di kalangan para ulama adalah kalau memakai infus. Karena infus ini ada nilai makanan dan minuman. Kita tahu para dokter mengatakan infus ini pengganti makanan dan minuman. Maka dari sini khilaf kuat di kalangan para ulama. Kalau suntik biasa tadi enggak, khilafnya lemah. Tapi yang jadi masalah tatkala infus, apakah dia makanan dan minuman? Maka sebenarnya ulama mengatakan iya, dia makanan dan minuman dalam bentuk yang lain. Memang tidak masuk ke lambung, tapi dimasukkan ke darah sebagai fungsi makanan dan minuman. Dari sini berarti infus itu membatalkan apa? Puasa. Dan ini pendapat yang kuat. Sebenarnya Allah mengatakan tidak membatalkan puasa karena tidak terpenuhi persyaratan. Ingat yang dilarang oleh Allah makan dan apa?
minum. Ini tidak dikatakan makan. Saya bilang ini makanan, ini tidak ada. Memang fungsinya seperti makanan, tapi tidak ada kelezatan didapatkan oleh seorang. Tapi pendapat yang mengatakan membatalkan lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena benar-benar fungsinya seperti makan dan minuman. Karena ini memang pengganti makanan dan minuman. Karena orang tersebut tidak makan, tidak bisa makan lewat tujuan infus memang untuk makanan dan minuman. Hanya saja orang yang sakit tidak bisa makan dengan jalur yang biasa, maka dimasukkan makanan lewat darah melalui infus. Dan ingat saya katakan tadi, di antara fungsi puasa adalah untuk mempersempit jalur aliran syaitan. Ya, dan tatkala karena orang berpuasa dia kurang makan sehingga syahwatnya berkurang karena aliran syaitan menjadi sempit. Nah, tatkala dia mengisi darahnya dengan impuls, ini memperkuat dia. Jadi wallahu alam bisawab, yang benar impuls membatalkan apa? Puasa. Lagi pula orang yang diimpuls biasanya orang sakit. Kalau sakit sudah batal aja, enggak usah paksa apa? Puasa. Saya ulangi lagi pula, orang yang biasa diimpuls biasanya orang sakit. Apa ada orang sakit, orang sehat diimpus? Jawabannya tidak ada. Orang yang diimpus biasanya orang yang sakit. Nah, kalau orang yang sakit dibolehkan untuk berbuka. Wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang bersafar atau sakit, silakan berbuka. Ya, jadi pendapat yang kuat impus itu membatalkan puasa. Adapun kalau memakai dahanat, pakai minyak balsam, minyak kayu putih, batal puasa atau tidak? Ya, kalau pakainya di lidah ya batal. Tapi kalau pakainya di sini, di paha enggak jadi batal. Ini semua bukan saluran makanan dan minuman, tidak sampai kepada lambung. Permasalahan pertama, berobat dengan menggunakan tetesan yang dimasukkan di hidung. Ya, biasanya satu tetes saja, kadang-kadang cuma satu tetes. Ya. Kalau seandainya 10 tetes ini batal jelas. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, dalam hadis Laqit bin Sabrah, kata Rasulullah SAW, wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Kata Nabi, hendaknya kau tatkala berwudu bersungguh-sungguhlah untuk menghirup air istinsyaq. Kecuali kau sedang puasa. Kalau kau sedang puasa jangan bersungguh-sungguh, khawatir bablas masuk. Nah, ini menunjukkan kalau seorang menghirup air kemudian dia telan maka puasanya batal. Karena kita tahu hidung dan mulut adalah dua saluran yang menyampaikan ke dalam apa? Lambung. Tidak ada yang ragu, hidung dan mulut adalah saluran yang bisa mengantarkan kepada lambung. Makanya Nabi melarang seorang tatkala berwudu, tatkala sedang puasa jangan terlalu kencang, kata Nabi, hirup airnya. Khawatirnya kebablasan. Tapi kalau seorang sedang tidak puasa enggak jadi masalah. Kata Nabi, hirup dengan dalam-dalam. Ya. Nah, sekarang kalau ada pengobatan menggunakan tetesan air di hidung, obat. Satu tetes kanan, satu tetes kiri. Apakah puasanya batal atau tidak? Antum gimana? Batal atau tidak? Hah? Batal atau tidak? Ulama saja khilaf apalagi antum. Sebagian ulama mengatakan tidak batal. Kenapa? Kalau cuma satu tetes, dia tidak akan sampai ke lambung. Kenapa? Dia sudah terserap oleh selaput-selaput yang ada di sekitar apa? Hidung. Karena untuk sampai ke lambung jauh, dia harus naik dulu, kemudian berputar, masih kan jauh itu. Belum sampai ke lambung sudah habis. Paham? Yang jadi saya ingatkan tadi, yang menjadikan batal itu kalau sampai ke lambung. Karena kita sepakat yang masuk dalam rongga mulut, rongga hidung selama bisa dikeluarkan atau tidak sampai ke lambung tidak membatalkan puasa. Karena kita berkumur-kumur, kita masukkan air dalam rongga mulut. Ternyata dimaafkan. Oleh karenanya mereka sebagian mengatakan yang kalau cuma satu tetes maka tidak sampai ke lambung karena dia melalui perjalanan yang jauh dan dia sudah terserap oleh selaput-selaput hidung, kemudian mungkin selaput yang lainnya, sehingga sampai ke lambung sangat sedikit. Kalaupun sampai ke lambung, ya itu tidak sampai ke lambung. Kalaupun sampai ke lambung maka sangat-sangat sedikit. Lebih sedikit daripada sisa air wudu, sisa kumur-kumur tatkala berwudu. Oleh karenanya dimaafkan karena niatnya bukan untuk minum dan makan. Memasukkan obat niatnya untuk apa? Berobat. Innamal a'malu binniyat. Niat sangat penting. Niat sangat penting. Tapi seandainya 10 tetes kemungkinan besar masuknya apa? Banyak. Ya, itu membatalkan. Tapi kalau sangat sedikit maka menurut sebagian ulama tidak membatalkan wudu.
Kemudian perkara berikutnya yang juga masuk dalam melalui hidung, gas oksigen. Kalau orang sakit hirup oksigen, batal puasa atau tidak? Ya. Dia sakit kemudian harus butuh oksigen, taruh ini alat kemudian dihirup oksigennya. Puasanya batal atau tidak? Ya jelas tidak lah. Ente hirup udara juga tidak apa? Tidak batal, apalagi apa? Apalagi oksigen murni. Ya. Ini udara campur-campur asap kendaraan saja tidak batal, apalagi oksigen apa? Murni. Demikian juga masalah kalau tadi inhaler, kalau yang cuma hidung aja apa namanya? Yang dihirup buat pilek itu namanya? Fix inhaler ya. Bedanya tadi apa namanya sama-sama inhaler. Yang tadi yang dimasukkan ke mulut namanya apa itu? Hah? Coba nama ilmiahnya apa? Ventolin. Ventolin ya. Ventolin, kalau yang ini namanya inhaler. Ini namanya ventolin, namanya inhaler. Ya, kalau Ventolin saja tidak membatalkan puasa, apalagi cuma inhaler. Paham ya? Ini perlu kita, mungkin orang ada yang pilek, kemudian ingin melapangkan hidungnya supaya mudah bernapas, dia pakai inhaler, maka tidak membatalkan puasa. Sedangkan Ventolin saja tidak membatalkan puasa, apalagi inhaler.